Orang yang ngakunya Kristen tanpa memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan, sebenarnya kekristenannya sudah mati, kalau tidak sekarat. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang percaya yang sungguh-sungguh adalah orang yang memiliki gairah dengan Tuhan. Orang yang mendedikasikan hidupnya, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi. Kalau hanya sekedar beribadah, kita ini bisa lahiriah yang ibadah, yang rohaninya, yang di dalamnya tidak pernah menyembah Tuhan. Kelihatannya aja. Karena apa? Melakukan rutinitas agamawi, melakukan aktivitas agamawi yang seringkali menipu dan palsu. Bahkan kita sering menipu orang lain dengan ibadah palsu kita, bahkan menipu Tuhan dengan cara berdoa kita. Sebenarnya yang difokuskan adalah diri kita sendiri. Tuhannya ternyata adalah kemauan dan ego kita sendiri. Kalau real, benar-benar Tuhan yang menjadi Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, real Tuhan, kita harus menyerahkan semua hak, semua keinginan, semua kemauan, semua kerinduan kita itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kenapa orang itu udah tahu kebenaran tapi jatuh di dalam dosa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Cintanya, ngaku cinta itu hanya di mulut saja. Kalau kita mencintai pasangan kita, kita tidak akan mau membawa perempuan lain ke rumah, atau kita mau main perempuan lain di luar pernikahan kita. Karena kita tahu, kalau kita setia, kita mencintai, kita akan menjadi orang setia. Tapi kalau cinta kita ini palsu, kita bisa main perempuan lain, bahkan bisa datang ke rumah bawa perempuan lain. Kalau kita ini sungguh-sungguh mencintai pasangan kita akan jagain hati pasangan kita. Jangan sampai, bahkan ngomong pun dijagain. Hati-hati, jangan sampai melukai. Jangan-jangan perkataan saya melukai pasangan saya. Itu pun sampai titik seperti itu. Kalau mencintai itu belajar memberikan yang terbaik. Melayani, memaafkan. Seperti waktu kita pertama kali waktu masih pacaran. Nah, harusnya cinta kita terus bergelora. Bapak Ibu, orang yang cinta ini dalam pernikahan itu luntur, dia akan mudah sekali main perempuan lain, main laki-laki lain, selingkuh, atau mungkin keluarganya berantakan, atau mungkin cerai. Karena apa? Tidak ada cinta di dalamnya. Tidak diproteksi, tidak dijaga dengan baik, sehingga mulai pudar. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang mencintai pasangannya dengan sungguh, dia jagain hatinya, dia akan jagain, dia coba berikan yang terbaik, dia layani yang terbaik pasangannya. Kita pun sama dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan, kita tentunya kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan itu apa sih? Apa uang kita? Apa harta kita? Apa suara kita? Atau lagu kita? Bukan. Hati kita dan hidup kita dia harus jadi korban persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang kudus. Kita harus dikuduskan. Kita harus bertobat dari semua kesalahan kita. Dan kita harus menjadi korban persembahan yang kudus dan suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa memberikan korban yang cacat di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, yang cacat, yang sakit tidak bisa dijadikan korban. Sama hari ini, kita harus bisa berdoa. Kita itu bisa berdoa dan menyenangkan Tuhan kalau hidup kita itu benar, kudus. Bagaimana orang berdosa nyembah Tuhan? Bukan dia tertuduh. Nah, kita harus mempersembahkan hati kita ini di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Hati, hidup, pikiran kita itu kita persembahkan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Sampai menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu baru korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak mau melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Kita mau menyakitin Tuhan. Bahkan kita melakukan dosa. Kalau kita ini sengaja berbuat dosa, itu sama saja. Dalam pernikahan kita sengaja bawa perempuan lain ke rumah kita. Atau bawa laki lain ke rumah kita. Orang yang udah tahu kebenaran dan tetap melakukan dosa, udah tahu kebenaran, tapi melakukan dosa terus. Itu sangat menyakitin hati Tuhan. Saya kasih gambarannya. Tidak jauh beda. Katanya mencintai pasangannya, ternyata dibawa orang lain ke rumah, diajak tidur. Itu sama-sama berkhianatnya. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan meninggalkan semua kejahatannya. Dia tidak tahan, karena apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menyakitin Tuhan.
Kita harus jagain hati kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala. Ada gairah, ada cinta yang bergelora dalam hati kita setiap hari. Orang yang mencintai Tuhan ini mau mencintai pasangannya. Orang yang mencintai pasangannya, dia akan mau banjir, mau ada gempa bumi, dia akan tetap temuin orang yang disayangi, orang yang kekasihnya ini. Sama seperti saya dulu ketika kita belum nikah, dan waktu itu Jakarta banjirnya luar biasa sekali. Saya datang ke calon mertua saya, rumah orang tua pacar saya. Waktu itu dalam kondisi banjir, saya sempetin datang. Padahal banjirnya itu sepinggang waktu itu. Saya paksa datang. Karena apa? Saya mencintai pasangan saya, pacar saya waktu itu, kekasih saya waktu itu, yang sekarang menjadi istri saya. Mencintai, saya lakukan yang terbaik. Saya coba temuin terus. Saya bangun hubungan dengan dia. Kita ngaku cinta Tuhan, tapi tidak memberikan waktu dengan Tuhan. Tidak spend time with God. Berdoa, bahkan menyendiri dengan dia. Ngobrol, bercerita banyak dengan Tuhan. Cinta kita itu jangan-jangan cinta yang palsu. Cinta yang murahan. Tidak mau berkorban. Cinta yang sungguh-sungguh adalah cinta yang mau berkorban dengan pasangannya. Kalau kita cinta kita sungguh-sungguh pada Tuhan, kita pasti mau berkorban hati kita dulu. Padahal Tuhan sudah berkorban lebih banyak dibanding kita. Bahkan kita meresponi aja, meresponi kasihnya, meresponi cintanya, meresponi pengorbanannya. Dan kita belajar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi waktu kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran supaya hidup semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang jatuh dalam dosa? Karena dia tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dianggap Tuhan sambil lalu saja. Kalau kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak mau melakukan dosa. Karena apa? Ketika kita melakukan dosa, kita menyakitin hati Tuhan. Menyakitin hati Tuhan. Dan orang yang bisa merasakan hati Tuhan, detak jantung Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kita semakin hari kenal, hidup dengan pasangan kita, semakin kenal pasangan kita. Sama seperti kita dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita peka dengan apa yang mau, apa yang dia mau. Semakin hari kita semakin bergaul dengan pasangan hidup kita, bertahun-tahun hidup bareng, berjalan bareng, sering ngobrol segala macam. Semakin lama semakin tahu seleranya dia, kemauannya, perasaannya. Kita semakin peka dengan pasangan hidup kita. Sama dengan Tuhan. Kalau kita semakin hari semakin banyak berdoa dan menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita, bergaul dalam keintiman, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita ngerti apa yang Tuhan mau. Keinginan, bahkan detak jantung Tuhan pun tahu. Kita bisa bekerja, berjalan sesuai dengan ritme dan cara kerja Tuhan. Kita didapati menjadi hamba yang menyenangkan Tuhannya. Saya berdoa, Bapak Ibu memiliki cinta yang berkobar-kobar dengan Tuhan. Semakin hari semakin bergairah mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam hadiratnya. Bukan sekedar berdoa, meminta permohonannya, kebutuhannya dicukupin, tapi benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan dalam kekudusan, dalam kesucian, dan menjadi hamba yang menyenangkan Tuhannya. Amin. God bless you.